kita bisa manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk membaca sekilas tentang pilihan jawaban pada setiap part. Namun pada pilihan C, kata boxes dideskripsikan dengan kata empty, artinya kosong. Dan pada pilihan D, kata boxes disandingkan dengan kata move, yang artinya memindahkan atau mengangkat. Jika kita sudah memahami seperti ini, tentunya ini amat sangat membantu kita untuk memprediksi pertanyaan yang akan ditanyakan segera setelah kita mendengarkan percakapan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Slide ini mengulas tentang listening comprehension yang merupakan salah satu keahlian yang diujikan dalam TOEFL, Test of English as Foreign Language, baik dalam TOEFL PBT, TOEFL CBT, maupun dalam TOEFL IBT. Selengkapnya sudah dibahas di sini. Listening comprehension pada TOEFL terdiri dari 50 soal, dan 50 soal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu Part A, Part B, dan Part C. Soal yang pertama hingga soal yang ke-30 dikelompokkan ke dalam Part A, soal yang ke-31 hingga soal yang ke-38 dikelompokkan ke dalam Part B, dan soal yang ke-39 hingga soal yang ke-50 dikelompokkan ke dalam Part C. Masing-masing dari part ini meliputi jenis soal yang berbeda. Soal yang ada pada Part A terdiri dari percakapan pendek di antara 2 orang. Soal pada Part B terdiri dari percakapan yang lebih panjang dari Part A. Dan soal yang ada pada Part C berisikan pembicaraan pendek yang menjelaskan tentang penemuan sesuatu, sejarah, presentasi perkuliahan, dan pembicaraan-pembicaraan ilmiah lainnya. Pada ujian yang sesungguhnya, sebelum kita mengerjakan soal pada listening comprehension, kita akan diperdengarkan rekaman yang meliputi 3 hal ini. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section, with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. When you take the actual TOEFL test, you will not be allowed to take notes or write in your test book. Dari rekaman ini, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, bahwa rekaman ini berisikan informasi tentang tujuan dari ujian listening comprehension, yaitu untuk menguji kemampuan kita dalam memahami percakapan yang ada di dalam bahasa Inggris. Hal yang kedua yang bisa kita pahami dari rekaman ini adalah bahwa listening comprehension ini terdiri dari 3 bagian, seperti yang sudah kita jelaskan di awal slide ini, yaitu ada Part A, bagian A, Part B, bagian B, dan Part C, bagian C. Yang ketiga, yang bisa kita dapati dari rekaman ini adalah bahwa kita harus menjawab soal-soal yang diberikan berdasarkan informasi yang ada dalam percakapan yang baru saja kita dengar. Dan informasi yang terakhir yang kita dapat dari rekaman ini adalah bahwa kita dilarang untuk membuat catatan dalam bentuk apapun. Ini adalah informasi umum tentang listening comprehension. Setelah rekaman yang berisikan informasi umum ini diperdengarkan kepada kita, maka kita akan segera mendengarkan rekaman selanjutnya.
Rekaman kali ini dikhususkan untuk memberikan informasi tentang tata cara mengerjakan bagian yang pertama dari listening comprehension, yaitu Part A, yang meliputi soal pertama hingga soal yang ke-30. Begini bunyi rekamannya. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Informasi yang didapat dari rekaman ini berkisar tentang informasi dan tata cara menjawab soal yang pertama hingga soal yang ke-30. Dikatakan di sini bahwa pada Part A berisikan percakapan pendek yang disusulkan setelahnya sebuah pertanyaan terkait dengan percakapan tersebut. Lalu kita harus menemukan sebuah jawaban yang benar dari 4 kemungkinan jawaban yang ada di lembaran kerja kita. Kira-kira bentuk percakapan dan soalnya seperti berikut ini. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Dari percakapan ini, kita harus menentukan jawaban yang benar dari 4 kemungkinan jawaban yang ada. Apakah yang ini, atau ini, atau yang ini? Dasarnya adalah inti dari percakapan yang baru saja kalian dengarkan. Dari percakapan ini bisa kita pahami bahwa si perempuan ditawari bantuan oleh seorang laki-laki untuk membawakan kotak yang dia bawa. Kata laki-laki itu, Need a hand with those boxes? butuh bantuan. Mendengar tawaran tersebut, si perempuan menjawab, That's okay. I can manage. They're empty. artinya kira-kira begini, santai saja, saya bisa kok, lagian kotaknya juga kosong. Kalau begitu, What does the woman mean? jawabannya yang mana dong? Mesti kalian sudah tahu. Mudah kan? Ini mudah sekali kalau kita paham apa yang dibicarakan. Tapi yang menantang dalam ujian listening comprehension adalah bahwa percakapan ini tidak ditulis seperti ini, alias hanya diperdengarkan. Makanya disebut dengan recording atau rekaman. Di lembaran yang diberikan ke kita sebelum ujian dimulai, hanya pilihan-pilihan begini. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak berlatih mendengarkan percakapan-percakapan di dalam bahasa Inggris dengan memperhatikan cara native speaker menuturkan dan menggabungkan bunyi dalam frasa atau kalimat di dalam bahasa Inggris. Karena native speaker mempunyai kecenderungan untuk berbicara dengan cara menggabungkan bunyi kata dalam frasa atau kalimat sehingga kedengarannya bagi kita yang bukan native speaker, mereka berbicara dengan amat cepat. Ini ada beberapa video bilik bahasa yang mungkin bisa membantu smart learners memahami bagaimana native speaker berbicara. Setelah mendengarkan soal yang pertama hingga soal yang ke-30, maka kita akan mendengarkan kembali tata cara untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada Part B. Berikut adalah rekamannya. This is the end of Part A. Go on to the next page. Part B, Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your book and choose the best answer.
Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you should not take notes or write on your test pages. Informasi yang disampaikan di sini adalah bahwa percakapan yang ada di part B lebih panjang dari percakapan sebelumnya. Seperti biasa, setelah percakapan tersebut akan ada soal-soal yang harus kita jawab dengan cara memilih satu jawaban yang benar dari 4 kemungkinan jawaban yang disediakan. Di dalam rekaman ini atau di dalam arahan ini, kita diingatkan kembali untuk tidak membuat catatan atau menuliskan sesuatu pada lembaran ujian. Di part B, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita akan mendengarkan percakapan yang lebih panjang daripada percakapan yang ada di part A. Di part A, setiap percakapan pendek terdiri dari satu soal yang mengikutinya, sementara di part B, satu percakapan untuk 4 soal sekaligus. Berikut ini adalah contoh percakapan yang ada pada part B. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between 2 teaching assistants. Stan, do you have a minute? Oh, hi, Kathy. Sure. What's up? Well, I've been meaning to talk to you about the situation in the office. I'm not in there very often. It's so noisy that I can't work. That's exactly what I'm getting at. We're supposed to be able to do our preparation and marking in that office. But have you noticed? Jack constantly has students coming in to get help with his course. A lot of people are going in and out. Has anybody spoken to him about it? No, not yet. But someone's going to have to. We can't really ask him to stop having students come in for help, can we? No, of course not. But I'm not able to do my work, and neither are you. I imagine it's the same for the others in the office. Could we ask for a kind of meeting room? When TAs have to talk with a student, they could go to the meeting room and not use the office. You know, there's a room down the hall, a rather small room that we could ask to use. It's only for storing supplies. You mean that little storage room? Oh, that would be too small. Are you sure? With the cabinets taken out, it might be bigger than it looks. Come to think of it, you may be onto something. I'd like to have a look at that room. Can we go there now? Sure, let's go. Gimana? Is it challenging? Catatan buat kita semua bahwa percakapan ini pada real test, pada tes yang sesungguhnya, tidak dihadirkan seperti ini, alias recording. So, ketika kalian mendengarkan percakapan tersebut, kalian sebaiknya juga memperhatikan kemungkinan jawaban yang benar dari 4 kemungkinan yang ada dalam 4 soal yang akan ditanyakan. Ini dimaksudkan agar begitu soal-soal dari percakapan tersebut ditanyakan oleh narator seperti ini, Why do Jack's students come to see him? kalian sudah siap memilih jawaban yang benar. Maksudnya tuh begini, karena kalian sudah membaca dan memahami arti kata yang ada pada setiap pilihan yang ada, sehingga ini akan membantumu dalam memahami peristiwa dari percakapan tersebut. Dear Smart Learners, setelah menyelesaikan soal yang ke-38, ini artinya bahwa kita akan memasuki bagian yang terakhir dari listening comprehension, yaitu part C. Sebelum mengerjakan soal-soal yang ada pada part C, seperti pada part A dan part B, akan ada informasi terkait tata cara mengerjakan soal-soal yang ada pada part C. Berikut ini adalah rekamannya. This is the end of Part B. Go on to the next page. Part C, Directions. In this part of the test, you will hear several short talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and the questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question
and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Dalam rekaman ini disampaikan bahwa soal yang akan kita kerjakan berikutnya merupakan soal tentang short talk alias pembicaraan pendek. Sama persis seperti part B, bahwa di part C, setelah pembicaraan pendek ini diperdengarkan, kita akan diberikan 4 soal sekaligus terkait dengan topik yang ada pada pembicaraan tersebut. Namun, percakapan pada part C lebih panjang daripada part sebelumnya, sehingga kemampuan smart learners untuk memahami isi dari percakapan yang ada pada part C amat sangat menantang daripada part-part sebelumnya. Tetapi tenang saja, just take it easy. Semuanya mudah dengan latihan tentunya. Penasaran seperti apa short talk tersebut? Yuk kita kepoin ya. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Sebentar, ini recording ya. Maksudnya, di dalam ujian yang sebenarnya tidak ada teks yang seperti ini, alias hanya diperdengarkan. Listen to a talk given by the Dean of the School of Education. Community service is an important component of education here at our university. We encourage all students to volunteer for at least one community activity before they graduate. A new community program called One-on-One helps elementary students who've fallen behind. You education majors might be especially interested in it because it offers the opportunity to do some teaching, that is, tutoring in math and English. You'd have to volunteer 2 hours a week for 1 semester. You can choose to help a child with math, English, or both. Half-hour lessons are fine, so you could do a half hour of each subject 2 days a week. Professor Dodge will act as a mentor to the tutors. He'll be available to help you with lesson plans or to offer suggestions for activities. He has office hours every Tuesday and Thursday afternoon. You can sign up for the program with him and begin the tutoring next week. I'm sure you'll enjoy this community service, and you'll gain valuable experience at the same time. It looks good on your resume, too, showing that you've had experience with children and that you care about your community. If you'd like to sign up, or if you have any questions, stop by Professor Dodge's office this week. Segera setelah rekaman yang baru saja kalian dengar, kalian akan ditanya 4 hal terkait short talk tersebut. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. What is the purpose of the talk? Ini adalah pertanyaan untuk soal yang pertama pada part C, yaitu soal yang ada pada urutan ke-39. Dan jawabannya bisa kalian pilih di sini. What is the purpose of the program the Dean describes? Ini adalah pertanyaan untuk soal yang berikutnya, soal yang ke-40, yang jawabannya juga bisa kalian temukan di sini. Demikian selanjutnya. Dear Smart Learners, ketika kita mengawali setiap bagian pada ujian listening comprehension, baik pada part A, part B, maupun part C, kita akan mendengarkan rekaman tentang tata cara bagaimana setiap bagian itu dilaksanakan. Tata cara ini atau direction ini tidak terlalu penting untuk kita perhatikan, karena sesungguhnya sebelum kita memutuskan untuk ikut dalam ujian TOEFL, kita tentunya sudah memahami bagaimana tata cara di dalam listening comprehension dilaksanakan. Lalu kalau begitu, apa dong yang harus kita lakukan ketika tata cara atau direction tersebut diperdengarkan? I'd like to say, kita bisa manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk membaca sekilas tentang pilihan jawaban pada setiap part. Kita bisa mendapatkan sedikit informasi atau keyword dari kata-kata yang digunakan
untuk memprediksi kemungkinan pertanyaan dari rekaman yang akan kita dengarkan. Seperti ini misalkan, pada pilihan A ada kata assistant, artinya bantuan. Pada pilihan B ada kata help. Kata assistant dan kata help adalah dua kata yang bersinonim. Maksudnya, kedua kata ini mempunyai arti yang sama, bantuan atau membantu. Sementara pada pilihan C dan D, kita menemukan dua kata yang sama, yaitu boxes. Namun pada pilihan C, kata boxes dideskripsikan dengan kata empty, artinya kosong. Dan pada pilihan D, kata boxes disandingkan dengan kata move, yang artinya memindahkan atau mengangkat. Jika kita sudah memahami seperti ini, tentunya ini amat sangat membantu kita untuk memprediksi pertanyaan yang akan ditanyakan segera setelah kita mendengarkan percakapan tadi. Sehingga begitu kita mendengar pertanyaan ini, What does the woman mean? kita bisa menjawabnya dengan mudah. Dear Smart Learners, semoga penjelasan pada video ini bisa kalian pahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan, much obliged.